Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami rombongan Tuan Guru Batak bersama jamaah telah sampai di salah satu makam Wali Songo di Jawa Timur, tepatnya di Desa Gresik. Kami sudah sampai di makam Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, yang memiliki nama lengkap Maulana Malik Ibrahim. Di makam ini kami menemukan ketenangan dan keteduhan ketika berzikir dan berdoa, melafalkan asma-asma Allah. Ini juga menjadi momentum untuk bersilaturahmi dengan umat-umat Rasulullah. Mereka juga datang dari tempat-tempat yang jauh. Sunan Ampel. Seperti apa suasana di dalam makam ziarah tersebut? Ayo saksikan rangkaian ziarah kami. Perjalanan kami menuju makam Sunan Gresik atau makam Sunan Maulana Malik Ibrahim sungguh membahagiakan. Dari kota Surabaya menuju Gresik, kami menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dengan mengendarai mobil. Kami bersama rombongan Tuan Guru Batak dalam perjalanan telah diingatkan bahwa dalam menuju makam para wali, kita harus memiliki hati yang tulus semata-mata karena mencintai Allah dan Rasul-Nya dan mencintai hamba-hambanya yang soleh. Jikapun ada hajat, untuk berdoa di makam para wali itu merupakan keberkahan dari kemuliaan, kedudukan, dan keistimewaan orang-orang soleh di sisi Allah. Begitu kami sampai di makam ini, kami terlebih dahulu memperbarui wudhu, karena di setiap makam wali terdapat masjid ataupun musola peninggalan wali tersebut. Bagi rombongan yang ingin melaksanakan sholat sunnah ataupun sholat hajat, dipersilakan. Setelah itu, baru kami menuju makam atau pusara sang wali. Di pusara sang wali, kami terlebih dahulu dituntun Tuan Guru Batak untuk memberikan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para ulama. Setelah memberi salam, kami pun melakukan serangkaian zikir dan doa yang biasa kami baca sebagaimana yang dipimpin oleh Tuan Guru Batak, mulai dari membaca tawasul, kemudian membaca surah Yasin, tahlil, tasbih, sholawat Nabi, dan membaca surah-surah pendek, baru kemudian ditutup dengan doa. Dari pengalaman kami para rombongan, sewaktu berzikir dan berdoa di makam para wali, ada suasana yang lebih husuk dan lebih tenang dan lebih dekat kepada Allah. Rasanya menemukan keteduhan dan kesejukan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Itulah mungkin keberkahan makom para kekasih-kekasih Allah. Di tempat ini kita melihat dipenuhi dengan zikir dan doa. Seakan-akan sang wali terasa hidup untuk menuntun kita dekat kepada Allah. Setelah itu kami pun diberi wejangan oleh Tuan Guru Batak tentang kisah dan hikmah serta keteladanan yang dapat kita ambil dari sang wali yang kita ziarahi. Terkadang kita merasakan suasana yang haru, bahkan meneteskan air mata, dan rasa kagum mendengarkan betapa gigihnya perjuangan orang-orang terdahulu, sehingga nama mereka begitu harum dan diabadikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami telah selesai melaksanakan rangkaian ziarah kami di makam Wali Allah Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah pejuang yang sangat luar biasa dan sangat berjasa bagi agama dan bangsa ini. Suasana ziarah yang begitu indah, sejuk dan damai bisa kita rasakan di sini.
Semoga doa-doa kita semua dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa kisah dan sejarah dari Sunan Maulana Malik Ibrahim? Saksikan terus video ini. Suluk dan berkhalwat ia dirikan, suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir kena. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Sunan Gresik dikenal dengan nama lengkap Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah salah satu dari 9 wali songo yang terkenal dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik dilahirkan di Champa, wilayah yang sekarang termasuk dalam Vietnam. Dia berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki latar belakang pendidikan yang baik dalam ilmu agama Islam. Dia melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Timur Tengah sebelum akhirnya datang ke Nusantara. Sunan Gresik tiba di Jawa pada akhir abad ke-14. Pada saat itu, Jawa masih didominasi oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Maulana Malik Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Islam di sekitar Gresik, Jawa Timur, yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan yang penting. Sunan Gresik dikenal menggunakan pendekatan yang lembut dan damai dalam menyebarkan agama Islam. Dia tidak hanya berdakwah tentang Islam, tetapi juga memperkenalkan sistem pertanian yang lebih maju dan teknik pengairan yang efisien kepada masyarakat setempat. Selain itu, dia mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal dengan metode dakwah bijaksana, lembut, dan penuh hikmah. Sunan Gresik menggunakan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan tradisi lokal. Dia menghargai adat istiadat masyarakat setempat dan tidak memaksakan perubahan secara drastis. Melalui pendekatan yang harmonis, dia mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sunan Gresik menunjukkan keteladanan melalui perilaku sehari-hari yang jujur, adil, dan penuh kasih sayang. Karakter dan akhlaknya yang mulia membuat masyarakat tertarik untuk mengikuti ajaran yang dia sampaikan. Sunan Gresik mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama. Di pesantren ini, masyarakat belajar tentang Islam secara lebih mendalam. Metode pengajaran yang digunakan bersifat inklusif dan terbuka, sehingga menarik banyak orang untuk belajar. Sunan Gresik memperkenalkan teknik pertanian yang lebih maju dan efisien. Sunan Gresik membantu masyarakat meningkatkan hasil panen mereka melalui sistem irigasi yang baik. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat meningkat dan mereka lebih terbuka terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Sunan Gresik. Sunan Gresik sering mengadakan dialog dan diskusi dengan pemuka adat dan tokoh masyarakat setempat. Melalui dialog yang konstruktif, dia menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Sunan Gresik aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada fakir miskin dan menyembuhkan orang sakit. Kegiatan pelayanan sosial ini menumbuhkan rasa simpati dan keterikatan masyarakat kepada ajaran Islam.
Sebagai seorang ulama, Sunan Gresik memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Pengetahuan ini diperoleh dari latar belakang pendidikannya yang kuat di Timur Tengah. Sunan Gresik memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dia mampu berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat, termasuk pemuka adat, pedagang, dan petani, sehingga pesan dakwahnya mudah diterima. Kemampuan kepemimpinannya terlihat dalam cara dia mengorganisir dan membangun komunitas muslim yang harmonis. Kepemimpinannya yang bijaksana dan adil membuatnya dihormati oleh masyarakat. Pengaruh Sunan Gresik dalam penyebaran Islam di Jawa sangat besar. Dia dihormati oleh masyarakat setempat karena kejujuran, kebijaksanaan, dan kesederhanaannya. Setelah wafat pada tahun 1419, makamnya di Gresik menjadi tempat ziarah yang dihormati oleh banyak orang hingga kini. Sunan Gresik telah lama tiada, namun namanya tetap harum dan abadi karena semasa hidupnya sudah dihabiskan untuk mengajak umat manusia di jalan Allah. Mengajak manusia ke jalan yang benar dengan pendekatan yang akhlakul karimah, memperbaiki hati manusia agar senantiasa terpaut dengan kekuasaan Allah, saling membantu dan berkasih sayang terhadap sesama umat manusia. Sunan Gresik mengajarkan kepada kita pentingnya membumikan kasih sayang dan saling membantu di antara sesama manusia dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mampu meneladaninya. Demikianlah perjalanan ziarah kami. Semoga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada seluruh yang menyaksikan video ini, kami doakan semoga berlimpah berkah. Amin ya robbal alamin. Ziarah ke makam para wali tentu banyak keutamaannya, tetapi juga banyak adab-adabnya. Berikut kita dengarkan tausiah Tuan Guru Batak tentang keutamaan dan adab ziarah ke makam para wali. Apa keutamaan ziarah wali ini? Ini penting. Kalau kita lihat, kita saksikan bagaimana orang berbondong-bondong dengan bus besar, mobil pribadi. Itulah bentuk karomah seorang wali Allah. Itulah bentuk kebesaran wali Allah yang dikaruniakan Allah kepada satu hambanya. Tentu semua itu adalah berkat kesolehannya, berkat perjuangan dan pengorbanannya. Maka bagi kita, ketahuilah keutamaan ziarah kepada makam wali Allah ini. Yang pertama, apabila kita berniat ziarah kepada makam wali, niat kita semata-mata karena mencintai wali itu. Karena tidak mungkin kita mencintai seorang wali, melainkan cinta itu merupakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah kita akan dikaruniai Allah rahmat dan barokah kepada kita. Yang kedua, apabila kita berniat berziarah selain semata-mata karena mahabbah, cinta kepada wali itu, tetapi juga sekaligus berniat untuk meneladani perjuangan, pengorbanan, kesolehan, dakwah, keistiqomahan seorang wali itu, maka hakikatnya sama kita sedang menuntut ilmu kepadanya. Maka di saat kita berangkat dari tempat kita, dari majlis kita, dari rumah kita menuju makom wali itu, maka kita diiringi oleh para malaikat, di mana malaikat itu berdoa kepada Allah supaya kita diampuni dan dirahmati, karena hati kita datang kepadanya semata-mata karena ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Mencontoh wali tadi itu. Yang ketiga, di antara keutamaan para makom Nabi dan Rasul dan para aulia-aulia itu, bahwa makomnya itu adalah termasuk Raudatam min Riyadil Jannah, yakni di antara taman-taman surganya Allah. Maka apabila kita datang
ke makam para wali-wali Allah, maka kita seakan-akan sedang berada di taman-taman surganya Allah. Jadi jangan dianggap makom itu, kubur itu, terutama makom dan kubur orang-orang soleh, wali-wali Allah, itu adalah sesuatu yang angker. Ini ajaran yang salah, ajaran yang keliru. Justru kenapa ada doa agar kuburnya menjadi taman-taman surga, agar kubur itu tempat berkumpulnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bahwa di antara keutamaan makom-makom para wali Allah itu tempat kubulnya doa dan hajat kita. Jadi kalau kita datang kepada makom para wali dengan niat di dalam hati, ada hajat di dalam hati, dengan niat bertabarruk kepadanya, mengambil barokah kepadanya sebagai bagian dari keistimewaan kemuliaannya di sisi Allah, karena hakikatnya keberkahan itu datang dari Allah. Tapi datang kita kepadanya untuk bertabarruk, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan hajat-hajat kita akan dikabulkan. Banyak sudah kisah-kisah yang sudah mengalami langsung, bahkan di antara kita sudah merasakan hajat-hajat kita kabul ketika kita berdoa kepada Allah di makom atau di atas pusara para kekasih-kekasih Allah. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan sekalian, itulah di antara keutamaan ziarah wali. Maka sekali lagi, mari kita lazimi, kita senangi silaturahim dan ziarah kepada makom para wali, makom para orang-orang soleh, guru-guru kita, dengan niat semata-mata karena mencintai mereka, karena hakikatnya itu adalah pecahan daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita diberikan Allah keberkahan, dikuatkan hati kita untuk dapat meneladani perjuangannya, pengorbanannya, kesolehannya, dan kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Insya Allah dengan cinta tadi itu, walaupun amal kita tak sama dengan amal mereka, tapi kita akan dikumpulkan bersama mereka, dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama para wali-wali Allah, berkumpul bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.